Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Permata dengan NIM L021221052, merupakan mahasiswa pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, pada video ini saya akan memaparkan mengenai kerangka acuan pada rencana kegiatan pembangunan Jembatan Merah Putih Ambon, Maluku. Dalam hal memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Maluku merupakan daerah kepulauan yang beribu kota di Ambon. Maluku sering disebut dengan pulau di dalam laut dan laut di dalam pulau, yang mana memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan merupakan sektor unggulan. Dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai sektor, yakni sektor pariwisata bahari, sektor perikanan, sektor pertambangan laut, sektor transportasi laut, sektor industri kelautan, sektor pembangunan kelautan, dan sektor jasa kelautan. Secara geografis, bentuk Pulau Ambon menyerupai huruf V, di mana sisi yang satu merupakan pusat pemerintahan dan yang lainnya merupakan pusat pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dan di tengahnya dibatasi oleh laut. Proyek pembangunan Jembatan Merah Putih yang akan membentang di atas Teluk Ambon akan mulai dikerjakan pada pertengahan 2011. Panjang jembatan gantung ini mencapai 1,02 km dengan 300 meter diantaranya berada di atas Teluk Ambon. Sedangkan lebar jembatan 23 meter dan tingginya 35 meter. Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Maluku, khususnya kota Ambon. Pembangunan pasti memberi dampak baik positif maupun negatif. Pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan bukti fisik keberhasilan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya kota Ambon, yang pada sisi lain memberi dampak kurang baik terhadap masyarakat pesisir, khususnya tukang perahu di Teluk Ambon, Baguala. Pembangunan di daerah Maluku masih sangat terpusat pada kota Ambon. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tergantung pada kondisi sekitar lingkungan dan juga pendapatan masyarakat itu sendiri. Dengan pendapatan yang baik akan menimbulkan kualitas sumber daya manusia, karena akan mengurangi pengangguran dan memampukan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, serta mengurangi tingkat kriminalitas. Di daerah pembangunan Jembatan Merah Putih akan terasa jauh lebih manfaatnya jika pemerintah daerah mau memikirkan dan menyediakan alternatif pekerjaan lain kepada tukang perahu. Selain sebagai sumber pendapatan, pemanfaatan perahu layar juga dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara apabila dijadikan sebagai aset wisata. Namun, kondisi perairan Teluk Ambon Baguala sudah tercemar dengan berbagai limbah, baik kapal maupun limbah masyarakat yang berupa sampah dan lain-lain. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan Jembatan Merah Putih, dampak yang diberikan sangat banyak seperti guna memperpendek jarak dan mempercepat waktu tempuh dari kota Ambon ke Bandara Patimura di Desa Laha dan Universitas Patimura di Poka, sekaligus membangun kawasan Laha hingga Poka karena sudah padatnya kota Ambon. Selain dampak di atas, terdapat juga dampak yang merugikan bagi lingkungan sekitarnya, yakni pencemaran pada air laut yang disebabkan oleh logam-logam berat yang ada pada pembangunan jembatan ini. Dampak merugikan lainnya diakibatkan oleh pencemaran ini, yaitu rusaknya terumbu-terumbu karang yang ada pada dasar pantai tersebut. Padahal, banyak manfaat yang diberikan terumbu karang seperti sumber ikan dan makanan laut lainnya yang mengandung protein tinggi, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus. Dampak lainnya yang berhubungan dengan sekitar pantai Rumah 3 dan Pantai Galala, yaitu pencemaran zat logam yang terus-menerus dilakukan, juga akan membunuh ikan-ikan yang berada pada daerah pembangunan jembatan tersebut. Dan itulah beberapa dampak yang diberikan akibat pembangunan Jembatan Merah Putih yang menghubungkan antara Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, dan Desa Galala, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon. Dan itu juga menjadi kerangka acuan dalam pembangunan Jembatan Merah Putih ini. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.